Ia hanya ingin menarik sejumlah uang hanya untuk menemukan bahwa 750.000 secara misterius muncul di rekening banknya. Jack tak percaya, ia mencoba menarik sedikit lagi, tetapi apa yang ia lihat selanjutnya benar-benar membuatnya tercengang. Mesin ATM tampak seperti mesin mati dengan panik mengeluarkan uang tunai, membuat orang-orang di belakangnya tercengang. Tak ingin menarik perhatian, Jack segera memasukkan uang itu ke dalam tasnya dan bergegas meninggalkan tempat kejadian. Namun begitu ia kembali ke rumah, pemilik rumah mengkonfrontasinya, mengklaim bahwa ia telah menerima lusinan paket berdebu sore itu. Untuk segera menyingkirkan pemilik rumah itu, Jack segera membayar sewa beberapa bulan. Namun ketika pria itu menyalakan lampu, pemandangan di hadapannya benar-benar mengejutkannya. Seluruh ruangan penuh dengan tumpukan kotak. Ia dengan santai membuka salah satunya hanya untuk menemukan benda-benda aneh yang tak dikenalnya di dalamnya, beserta sejumlah besar amonium nitrat dan senjata berteknologi tinggi. Kemudian ia menemukan sebuah amplop berisi beberapa paspor, tetapi semua nama di dalamnya adalah namanya sendiri. Jack benar-benar bingung. Saat itu teleponnya berdering. Melihat Jack dengan gugup menjawab panggilan itu, sebuah suara misterius di ujung sana memberitahu bahwa polisi akan tiba dalam semenit, dan jika ia tidak ingin mendapati masalah, ia harus segera pergi. Ia harus pergi ke stasiun kereta terdekat dan menunggu instruksi selanjutnya. Jack segera melihat keluar jendela, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Orang di ujung sana memperingatkannya lagi bahwa rumahnya sekarang penuh dengan barang bukti, dan jika polisi menangkapnya, ia akan langsung dijebak sebagai teroris. Detik berikutnya Jack hendak bertanya siapa penelpon itu, tetapi sebelum ia sempat bertanya, sebuah granat kejut terbang masuk melalui jendela dan kemudian polisi menobrak masuk. Jack secara nalurilah mencoba lari, tetapi pintu masuk sudah diblokir. Ia belum melangkah 2 langkah ketika ia terjepit di tanah. Tak lama kemudian ia dibawa ke ruang interogasi anti terorisme. Jack berulang kali menjelaskan ketidakbersalahannya, mengatakan ia tidak tahu dari mana asal benda-benda di ruangan itu. Anehnya polisi tampaknya tidak menganggapnya bersalah. Mereka telah menyelidiki latar belakang Jack dan yakin ia dijebak, dan kemungkinan besar terkait dengan saudaranya. Namun Jack menjelaskan bahwa mereka sudah tidak berhubungan selama bertahun-tahun dan ia baru saja menguburkan saudaranya sehari sebelumnya. Melihat mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya, polisi membiarkannya tenang sendiri. Saat itu ruang interogasi menerima fax dari Departemen Kehakiman yang dengan berani menyatakan bahwa Jack diizinkan untuk menelepon. Jelas ada sosok berpengaruh yang memberikan instruksi di balik layar, namun tak seorang pun menduga apa yang terjadi selanjutnya. Yang bahkan lebih aneh lagi, ketika panggilan tersambung, suara misterius yang familiar itu kembali terdengar.